Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi saudaraku Jumat Legi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini tentang kenapa kok sihir itu sulit ya untuk disembuhkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena sudah merubah sifat watak karaktermu. Ya, jadi kalau orang terkena gangguan sihir, itu sifat watak karakternya sudah berubah. Dari karakter yang baik menjadi karakter yang tidak baik, dari perilaku yang positif menjadi negatif, dari energi yang baik menjadi energi yang tidak baik. Sehingga dampak dari perilaku negatif, energi negatif ya, itu menjadikan Anda itu akan selalu sial dan apes. Orang terkena sihir ya. Orang terkena sihir itu tidak sehari dua hari ya. Misalnya kirim sihir ya, minggu yang lalu terus sekarang kena, itu tidak seperti itu. Sihir itu biasanya bertahun-tahun ya, bertahun-tahun. Misalkan 5 tahun 6 tahun ya, baru masuk ya ada ya. Jarang sihir itu yang 1 hari 2 hari langsung masuk itu. Sakti tenan gitu ya. Bagaimanapun juga manusia itu punya proteksi gitu. Manusia itu punya proteksi diri. Saelek-elek manusia itu punya proteksi diri, sehingga masuknya sihir itu juga butuh proses ya, butuh waktu yang lama. Lah kalau sudah lama masuk di dalam tubuh Anda, akhirnya berpengaruh ya. Berpengaruh terhadap pikiran Anda menjadi negatif, berpengaruh terhadap batin Anda menjadi negatif, berpengaruh terhadap kelakuan Anda menjadi negatif. Lah, disinilah ya yang cikal bakal ya munculnya apes, sial ya, itu akan muncul di situ. Ya. Nah, ditambah lagi, diperparah lagi Anda berobat. Ya, berobat salah pengobatan. Ya, misalnya di ruqyah itu salah ruqyah gitu. Ya, datang ke si A diombeni ya, dikei jompa capi, diombeni tak tahu ombene iku dimasuki jin. Ya, datang lagi ke si B, katanya kamu itu disihir ini diombeni maneh. Ya, bukan di ruqyah dibersihkan ya, diwiriti, diwacana ngaji, bukan seperti itu ya. Tapi malah saya ini makhluk halus maneh. Hati-hati seperti itu. Dan kalaupun hanya sebatas di ngajeni, di ruqyah, diwacana ayat kursi, itu tidak bakalan hilang teman-teman. Ya. Karena pada dasarnya ketika seseorang itu terkena gangguan sihir, ya, sihir itu baru akan hilang ketika sifat watak karaktermu kembali kepada kondisi semula. Itu minimalnya di situ. Nah, terus misalnya kamu terkena sihir, karaktermu wis elek, pikiranmu wis elek, batinmu wis elek. Bisa enggak kamu berubah sesudah dibacakan ayat kursi misalkan? Enggak bakal berubah. Yang pasti berubah ya pada saat dibacakan itu berubah. Tapi sampai rumah ya kembali lagi. Ya, jadi kunci yang saya mau tekankan di sini ya teman-teman. Kunci yang mau saya tekankan di sini, ketika Anda terkena gangguan sihir, teluh santet, ya, ubahlah perilakumu tadi. Jadi bertahap ya. Ubahlah perilakumu tadi. Dari yang malas jadi disiplin. Dari yang tidak pernah ibadah jadi rajin ibadah. Nah, nanti otomatis ya, pikiranmu akan jernih, batinmu akan jernih, kelakuanmu akan apik. Baru kamu akan memiliki kesadaran diri. Sihir teluh santet akan pergi. Ya, loh iya teman-teman, kita ini tidak kerasa loh ya. Loh saya ngomong semacam ini ya karena memang pernah mengalami sihir itu. Orang terkena sihir itu tidak percaya kalau dirinya terkena sihir. Tidak percaya. Sampai dia merasakan sendiri ya, sesuatu yang tidak masuk logika. Loh ya, saya dulu seperti itu ya, melamar pekerjaan ke perusahaan A.
gagal, perusahaan B gagal. Dalam 1 minggu itu ada 10 tawaran pekerjaan, gagal semua. Dan itu berlangsung kurang lebih 4 tahun. Coba bayangkan. Ya. Hampir 1 minggu itu ada 10 ya. 1 minggu sekali itu ya. Uang saya habis hanya untuk transport melamar pekerjaan, bukan melamar ya, tes itu. Kan tidak masuk logika gitu. Padahal sebelumnya itu ya, kalau habis keluar dari perusahaan itu paling lama itu 2 minggu. Itu paling lama 2 minggu saya sudah dapat kerja lagi, dan itu pun kadang nolak-nolak itu. Nah ini tidak masuk akal ya. Dan banyak lagi ya ciri-cirinya, itu banyak lagi. Misalkan kita mimpi sekolah, kita mimpi bekerja di tempat yang kita sudah tidak ada ya, kita sering melihat penampakan, kita tidak bisa tidur ya. Tidak bisa tidur kalau malam hari seperti banyak mata, ribuan mata melihat. Jadi banyak sekali ya tanda-tanda indikasi semacam itu. Dan sihir itu sudah masuk ke dalam tubuh saya bertahun-tahun. Ya. Bertahun-tahun, baru ketika saya sakit, hancur semuanya, keuangan semuanya hancur, baru sadar, waduh, terkena sihir ternyata. Nah, di situ ya, melakukan pembersihan diri. Ya, mulailah puasa. Puasa itu bukan berarti langsung sembuh itu ya enggak. Puasa itu hampir katakanlah 3,5 tahun saya puasa. Dzikir itu hampir setiap hari. Baca kitab suci dan sebagainya. Ya. Sampai ngilmu barang ya, ngilmu untuk menghajar itu ya. Menghajar dukun sihir itu loh sangat tak lakoni kabeh gitu. Ya. Bukan semakin sembuh ya, tapi semakin sakit semua. Itu pada dasarnya adalah terjadi gesekan energi. Ketika kita puasa, dzikir ya, itu kita akan memasukkan energi positif ke dalam tubuh kita. Sedangkan tubuh kita ini energinya negatif karena ketempatan makhluk halus. Kita tidak kerasa teman-teman. Ya kita terkena sihir itu tidak kerasa. Ya, ibaratnya ya kalau sakit ya sakit memang kayak loro gitu ya. Kalau katakanlah rezekinya enggak mampet itu ya memang karena bukan rezeki ini gitu. Selalu ada pembelaan seperti itu. Padahal terkena sihir. Ya. Amin. Itu butuh waktu kurang lebih 4 tahun 5 tahun ya. Saya membersihkan sihir. Sihir itu dikirim sudah lama gitu. Cuma saya tidak sadar. Ya. Dan ingat ya, ketika Anda katakanlah terkena sihir, ya misalkan saya ini terkena sihir, ya sampai detik ini ya saya laku gitu ya. Sampai detik ini saya punya amalan, punya laku gitu loh. Ya, sihir itu akan berhenti ya. Sihir itu akan berhenti ketika dukunnya meninggal dunia. Ketika aktor intelektualnya meninggal dunia, sihir itu akan berhenti. Selama 2 orang itu tidak meninggal dunia, maka sihir itu tidak akan pernah berhenti. Jadi kalau misalkan saya ini 5 tahun yang lalu sudah sembuh, ya terus saya tidak laku lagi ya, tidak dzikir ya, tidak puasa, tidak meditasi, yang jeleput. Ya, paham ya? Nah itulah sihir. Kenapa sihir itu sulit untuk dibersihkan? Karena sihir itu sudah masuk terlalu lama di dalam tubuh kita, kita tidak sadar. Perilaku kita, karakter kita berubah. Ya. Menyembuhkan sihir itu sama saja dengan merubah watak dari kondisi yang negatif menjadi positif, dan itu dilakukan oleh orangnya sendiri. Ya, peruqyah dari luar itu hanya membantu saja, membantu memberikan kesadaran. Kalau di persentase cuma 1%, 99% adalah tindakan Anda untuk berubah menjadi baik. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan tulis saja di kolom komentar. Salam rahayu, rahayu, rahayu.